Tadi Raisa nyanyi, kalau ibu mau pantun. Nanti cakep gitu ya. Oke. Mentari pagi sudah bersinar, taman di bunga bermekaran. Isra Mi'raj membuat kita sadar, ya, agar iman kita tetap bertahan. Ya, kayak lagi pergi ke pasar membeli hijab, beli kerudung yang bermotif bunga. Kalau kita bulan Rajab, Isra Mi'raj selalu diperingati. Nyambung nggak ya? Nyambungin aja nih ya. Oke. Sebelum ibu mulai nih, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, alhamdulillah hari ini kita sedang memperingati apa? Sedang memperingati hari apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu sekarang Isra Mi'raj jam keberapa? Iya, 27 Rajab diperingatinya. Tapi kan sekarang kita sudah peringatinya sudah bulan apa, Sya'ban ya. Jadi sekarang yang keberapa? Tahun keberapa? Ada yang tahu? 1446 Hijriah. Jadi Isra Mi'raj itu selalu diperingati ketika tanggal 27 Rajab ya. Dan sekarang seharusnya hari 27 Rajab itu pada tanggal 27 Januari, 25 Januari. Kita sudah lewat. Nama orang Jabrah, ya Rajaban, ya Rowahan. Ya. Kenapa selalu diperingati? Sekarang kenapa kalian di sini semua begini? Untuk apa? Hadiran apa? Memperingati apa? Memperingati Isra Mi'raj. Ada yang tahu Isra dan Mi'raj itu apa? Kenapa diperingati? Kenapa sekolah kok memperingati? Kenapa di kampung-kampung juga diperingati? Kenapa negara juga memperingati? Dan kenapa 27 Rajab itu juga dijadikan hari libur nasional? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj itu adalah hari yang sangat penting, yang sangat bersejarah, yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mujizat Nabi Muhammad. Mujizat selain Al-Quran, Isra Mi'raj juga merupakan sesuatu hal yang sangat hebat yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya itu kenapa kita peringati, karena itu penting. Di situ di Isra Mi'raj itu kita diperintahkan apa coba? Sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Nah makanya kenapa diperingati, kok penting banget sih? Nah sekarang ibu tanya, Isra apa artinya? Apa artinya Isra? Artinya Isra dan Mi'raj. Apa ada yang tahu? Hai, kalian udah kelas 6, kelas 5 belajar Isra dan Mi'raj kan di sekolah? Ada yang bisa jawab? Isra itu apa artinya? Perjalanan Nabi Muhammad dari mana? Dari Cigudeg ke pasar. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berjalan Nabi Muhammad. Nih ibu ceritakan dulu nih supaya kalian tahu
nih, peristiwa Isra Mi'raj itu dilatar belakangi karena kesedihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditinggal meninggal oleh istrinya. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Ditinggal oleh pamannya juga. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad. Dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dua orang yang hebat meninggalkan Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad. Ketika sudah meninggal, setelah meninggal itu banyak hinaan, banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dihina, diancam, suruh pergi Nabi Muhammad. Tambah sedih lagi, udah ditinggal meninggal, udah ditinggal gak ada orang-orang yang selalu mendukungnya, diancam, dihina. Oleh karena itu Allah menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diajak jalan-jalan sama Allah, dihibur. Jalan-jalannya kemana? Ke langit ke-7. Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dijemputnya oleh apa? Ada yang tahu? Buruk. Oleh malaikat siapa namanya? Jibril dan Mikail. Pertama malam hari ini ya, kejadiannya malam hari. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail membelah dada Nabi Muhammad. Kalau sekarang mah harus ke dokter ya, dibelah ya, dibeset dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan air jam-jam, dibersihkan hatinya, dicuci. Setelah dicuci masukin lagi, datanglah buruk yang kecepatannya itu secepat kilat. Kalau dibanding dengan sekarang, pesawat jet kalah, rudal kalah, ya, dijemput oleh buruk. Diajak melesatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nah, setelah nyampe di Masjidil Aqsa bertemulah dengan Nabi Ibrahim. Udah itu Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah langit ke-7. Di situ ada pohon bidara namanya ya, pohon kehidupan. Itu sebagai batas langit ke-7 yang tidak bisa dilewati oleh manusia siapapun. Itulah hebatnya. Dalam satu malam yang jaraknya dari bumi ke langit itu 3 triliun 72 kilometer. Pokoknya jauh sekali yang dilalui oleh Nabi Muhammad selama 9 jam. Coba lah membayangkan, ayo nama mau nyampe 1 poin 2 poin 3 poin bisa berbuat dan gak akan mungkin ada yang sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah hebatnya kejadian Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu kita memperingati. Terus ada apa saja sih di sana? Kami bertemu dengan di langit ke-1 bertemu dengan Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Adam. Terus yang kedua dengan Nabi siapa? Nabi Musa ya. Nabi Musa. Seterusnya bertemu dengan orang-orang golongan-golongan 11 golongan. Bertemu Nabi ngelewatin neraka, ngelewatin surga. Bertemu dengan siapa saja? Nabi diperlihatkan kebesaran Allah. Di situ selama perjalanan itu tidak cuma-cuma diajak jalan-jalan, ditunjukin. Nabi melihat kok itu ada orang yang panen. Ada yang panen, dicabut tumbuh lagi, dicabut tumbuh lagi. Itu adalah orang yang suka bersedekah. Nggak habis-habis kekayaannya, padahal dicabutan. Tapi muncul doi, tumbuh lagi. Itu adalah orang yang Nabi bertanya, hai malaikat Jibril, itu kok tumbuh lagi? Itulah bahwa orang yang suka bersedekah, hartanya tidak akan pernah habis. Kedua, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan orang yang wangi, badannya wangi sekali. Kok itu sengit amat, wangi amat? Kenapa? Hai malaikat Jibril, kok orang-orang itu wangi banget sih? Udah kayak pakai minyak wangi seluruh badannya.
Kata malaikat Jibril, itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah. Seperti apa? Keluarganya Siti Masyito. Tahu sejarah ini, kisah Siti Masyito tahu? Yang dibakar hidup-hidup sama Raja Fir'aun. Iya, yang dibakar sama anak-anaknya di Alun Kunte.